Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fajri Dudro dengan NIM 11022300004. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Diro Fernanda dengan NIM 1102230013. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Dwi Octavian dengan NIM 11022230021. Perkenalkan nama saya Muhammad Irhas dengan NIM 11022000023. Saya akan menjelaskan apa itu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk instalasi objek saat objek tersebut dibuat. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki tipe pengembalian. Ketika sebuah objek dibuat, konstruktor dipanggil secara otomatis untuk menginisialisasi nilai awal dari objek tersebut. Tujuan utama dari konstruktor dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Konstruktor memastikan bahwa objek setiap digunakan segera setelah instalasi dengan menetapkan nilai awal yang diperlukan untuk atribut objek. Dan di sini ada manfaat konstruktor, ada 5, yaitu 1. Dengan konduktor, pengguna objek menjadi lebih mudah karena pengguna tidak perlu secara manual menginisialisasi setiap produk objek. Nomor 2, konstruktor membantu dalam mencegah kesalahan atau keadaan tidak valid dengan memastikan bahwa setiap objek dibuat dalam keadaan yang benar. 3, dengan menggunakan konstruktor, kode menjadi lebih konsisten karena inisialisasi objek terjadi pada titik yang sama dalam setiap pembuatan objek. 4, penggunaan konstruktor dengan baik dapat membuat kode menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola oleh pengembang lain atau oleh pengembang yang sama di masa depan. Nomor 5, konstruktor memiliki pengguna berulang dari kode inisialisasi objek, sehingga mempromosikan konsep reusabilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi untuk untuk codingannya atau programnya seperti ini. Kelas mobil, jika ada kelas mobil, public kelas mobil, mendefinisikan kelas mobil yang memiliki atribut merek, warna, dan tahun konstruktor. Mohon maaf teman-teman, saya ulang ya. Untuk yang kelas mobil, mendefinisikan kelas mobil yang memiliki atribut merek, warna, dan tahun. Untuk konstruktor public mobil, terdapat konstruktor yang menerima 3 parameter, yaitu merek, warna, dan tahun. Untuk menginisialisasi atribut-atribut objek dalam konstruktor menggunakan kata kunci this untuk merujuk pada atribut dari objek saat ini. Dan di sini ada metode untuk menampilkan informasi mobil, yaitu merek, warna, dan tahun. Metode main. Untuk metode main utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Di dalam metode ini membuat 2 objek, mobil saya dan mobil teman, menggunakan konstruktor, lalu memanggil metode display info untuk menampilkan informasi mobil, dan outputnya seperti ini teman-teman ya. Outputnya kode akan mencetak informasi tentang masing-masing mobil. Seperti mobil ini adalah Toyota warna hitam tahun 2020 dan mobil ini adalah Honda warna putih tahun 2018. Itu adalah penjelasan singkat tentang pemrograman dari konstruktor tersebut. Enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah salah satu objek dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang mengacu pada penyembunyian detail internal objek dan memungkinkan hanya akses terbatas ke bagian-bagian tertentu dari objek tersebut. Dalam enkapsulasi, data atau variabel bersama dengan metode atau fungsi atau prosedur yang beroperasi pada data tersebut dibungkus bersama-sama dalam sebuah unit tunggal yang disebut objek. Tujuan enkapsulasi. Tujuan utama enkapsulasi adalah untuk membatasi akses langsung
langsung ke data dan mendorong penggunaan metode yang telah ditentukan untuk berinteraksi dengan data tersebut. Membantu dalam menghindari perubahan yang tidak disengaja dengan menggunakan enkapsulasi, kita dapat mengimplementasikan konsep kontrol akses seperti publik, privat, dan protected. Manfaat enkapsulasi. 1. Peningkatan keamanan dengan membatasi akses langsung ke data internal suatu objek. Enkapsulasi membantu meningkatkan keamanan program. Ini mencegah manipulasi data yang tidak sah atau berpotensi merusak dari bagian-bagian program lain yang tidak berwenang. 2. Pengendalian akses data. Enkapsulasi memungkinkan pengendalian yang ketat terhadap akses data dengan menggunakan konsep seperti privat, publik, dan protected. Kita dapat memastikan bahwa data hanya diakses dan dimanipulasi melalui metode yang telah ditentukan, sehingga mencegah modifikasi yang tidak sah atau tidak terduga. Dan di sini adalah contoh codingan, teman-teman. Dan saya akan menjelaskan codingan yang ada di sini. Atribut merek, warna, dan tahun ditandai sebagai privat, yang berarti bahwa mereka hanya dapat diakses secara langsung di dalam kelas mobil itu sendiri, getter dan setter. Untuk memungkinkan akses ke atribut privat dari luar kelas, kita menyediakan metode get dan set. Metode get merk digunakan untuk mendapatkan nilai atribut merk. Metode set merk atau string merk digunakan untuk mengubah nilai atribut merk. Metode display info. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang mobil, yaitu merek, warna, dan tahun. Metode main. Di dalam metode main, kita dapat membuat objek mobil saya menggunakan konstruktor, lalu mengakses dan mengubah atribut dan menggunakan setter, serta menampilkan informasi mobil menggunakan metode display info. Dengan menggunakan enkapsulasi, kita dapat mengontrol akses terhadap atribut-atribut kelas dan memastikan keamanan dengan membatasi akses dari luar kelas. Jadi itu pengertiannya di codingan enkapsulasi. Inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance warisan adalah salah satu konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek OOP yang memungkinkan sebuah kelas anak atau turunan untuk mewarisi sifat-sifat, metode, dan properti dari kelas lain, seperti kelas induk atau dasar. Dalam konsep warisan, kelas anak dapat mengakses dan menggunakan metode dan properti yang sudah didefinisikan di dalam kelas induknya. Tujuan inheritance sendiri adalah pertama, reusability dapat digunakan kembali. Inheritance memungkinkan penggunaan kembali kode yang sudah ada. Kelas anak dapat menggunakan fungsionalitas yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode, meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengembangan. Kedua, organisasi yang lebih baik. Inheritance memungkinkan pengelompokan kelas-kelas ke dalam hierarki yang logis, memudahkan pengelolaan dan pemahaman kode. Manfaat inheritance sendiri adalah satu, penggunaan kembali kode. Dengan warisan, kelas anak dapat mewarisi fungsionalitas yang sudah ada dari kelas induknya. Ini memungkinkan penggunaan kembali kode yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang atau memasukkan ulang implementasi yang sama. Dua, pengelompaan fungsionalitas warisan memungkinkan pengelompaan fungsionalitas yang terkait dalam hierarki kelas. Ini memungkinkan pengorganisasian dan strukturisasi kode yang lebih baik, yang pada gilirannya memudahkan pemahaman dan pemeliharaan kode. 3. Pewarisan sifat. Kelas anak dapat mewarisi sifat-sifat properti dan metode dari kelas induknya yang memungkinkan untuk memodelkan hubungan hierarkis antara objek. Ini berguna untuk mempresentasikan hubungan adalah sejenis antara objek dalam domain yang sedang diimplementasikan. Berikut adalah contoh kode inheritance. Dalam kode di atas terdapat dua kelas kendaraan, kelas induk dan mobil, kelas anak. Kelas mobil mewarisi sifat-sifat atribut dan metode dari kelas kendaraan menggunakan kata kunci extends. Kelas mobil memiliki tambahan atribut tahun yang spesifik untuk mobil. Konstruktor mobil memanggil konstruktor berkelas kendaraan menggunakan kata kunci super merek warna untuk menginisialisasi atribut dari kelas induk
Metode display info di override di kelas mobil untuk menampilkan informasi yang sesuai dengan mobil. Jadi outputnya ketika objek mobil dibuat dan metode display info dipanggil, outputnya akan menjadi ini adalah mobil Toyota warna hitam tahun 2020 sesuai dengan implementasi di kelas mobil. 3. Polimorfisme. Polimorfisme dalam konteks pemrograman berorientasi objek merujuk pada kemampuan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda. Ini berarti bahwa objek dari kelas yang sama dapat berperilaku berbeda tergantung pada konteks penggunanya. Polimorfisme memungkinkan fleksibilitas dalam desain program karena memungkinkan pengguna metode atau fungsi dengan nama yang sama untuk berperilaku berbeda. Next. Tujuan polimorfisme, abstraksi dan modularitas. Polimorfisme memungkinkan pengembang untuk membuat program dengan tingkat abstraksi yang sangat tinggi. Dengan menggunakan polimorfisme, pengembang dapat fokus pada antarmuka umum dari objek dan menyembunyikan detail implementasi spesifik di belakang antarmuka tersebut. Hal ini memungkinkan pembagian program menjadi modul-modul yang lebih kecil dan lebih terkelola. Manfaat fleksibilitas. Polimorfisme memungkinkan objek dari kelas yang sama untuk memiliki perilaku yang berbeda, tergantung pada konteks penggunanya. Ini memberikan fleksibilitas dalam desain dan menggunakan objek, sehingga memungkinkan pengembang untuk menangani situasi yang berbeda tanpa perlu menulis ulang kode. Reusabilitas. Dengan menggunakan polimorfisme, kode dapat ditulis dengan cara memungkinkan pengguna ulang berbagi konteks. Hal ini mengurangi duplikasi kode untuk mempercepat pengembangan aplikasi. Next. Nah, ini adalah codingan dari polimorfisme. Saya jelaskan sedikit. Kita memiliki kelas hewan sebagai kelas utama yang memiliki kode bersuara. Kemudian kita memiliki dua kelas anak, yaitu kucing dan anjing, yang mewarisi kelas hewan dan melakukan override terhadap metode bersuara. Dengan implementasi yang berbeda dalam polimorfisme example, kita membuat objek hewan 1 dengan tipe referensi hewan, tetapi definisikan dengan objek kucing, dan objek 2 dengan tipe referensi hewan, tetapi definisikan dengan objek anjing. Ketika metode bersuara dipanggil melalui objek hewan 1, karena hewan 1 merujuk pada objek kucing, maka akan memanggil metode bersuara dari kelas kucing. Ketika metode bersuara dipanggil melalui objek hewan 2, karena hewan 2 merujuk pada objek anjing, maka akan memanggil metode bersuara dari kelas anjing. Ini adalah contoh polimorfisme di mana objek dari kelas yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, meskipun mereka memanggil metode yang sama dengan tanda tangan yang sama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan polimorfisme dalam pemrograman Java. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.